Ini termasuk jadi panjang bilah 1,5 kali lebar leher ya. Kalau ini kan memang hanya khusus untuk sapi ya. Untuk proses memeriksa ketajamannya harus bisa slice kertas, yang HPS 80 gram. Izin. Jadi kalau dipastikan dia bersih, tidak ada suara yang berlebih, berarti aman untuk digunakan. Tes saja Pak ya. Bismillah. Ya Pak ya. Nah, jadi ini masih perlu diasah ulang Pak, karena mungkin setahun yang lalu Pak ya. Setahun lalu. Sama Pak. Ini di sini berarti ada yang rusak. Ini udah nampak nih Pak, ini rusak. Nah sini. Catat lagi Pak. Nah ini Pak. Ada beberapa titik dia yang bevelnya rusak. Nah ini dia. Jadi kita pastikan ketika dia, ini kan kertasnya nggak terlalu lembab. Bisa Pak Adi lagi. Mungkin yang ini masih memungkinkan jika gunakan karena lebarnya masih bisa digunakan. Jadi kita tes aja dulu Pak, nanti perbedaannya nampak Pak. Lebih bersih, halus. Ya, ini dia Pak. Jadi inilah syarat yang harus digunakan ketika proses penyembelihan baik sapi maupun domba atau kambing. Ya. Kenapa? Ya, karena kan syariat yang disampaikan baginda Rasul, secepat-cepatnya sembelihan, setajam-tajamnya pisau. Nah, jadi ini harus kita tes lagi Pak. Dia bersih Pak nih. Nggak ada berbulu ya Pak ya. Jadi ini Pak syarat nih Pak ya. Ini pisau sultan ini. Ini sultan ini. Harganya di atas rata-rata. Tapi ini lebih digunakan untuk membongkar daging dari tulang. Ya, ini pisau boning namanya. Ya, pisau boning. Kalau dia bulat nanti pisau skining. Tapi walaupun begitu ini masih bisa dipakai karena untuk domba atau kambing. Tetes lagi Pak. Nah, karena ini digunakan untuk tulang, mungkin nggak harus terlalu tajam. Tapi cara mendapatkannya belum dapat yang tadi. Ini termasuk mahal juga lah. Alhamdulillah ya. Tes lagi. Cara dapatnya sudah bagus. Ini dia. Kalau ini juga ini masih ini masih ada. Ini kalau kita bisa lihat ini Pak, nanti diginikan ada terasa dia. Tapi kita sangat sarankan yang pertama, membersihkan pisau jangan pakai tangan, nggak boleh begini juga, dan nggak boleh pakai celana. Sangat jaga Pak. Kenapa? Mana tahu nanti dia slip, salah-salah melukai. Jadi itu. Sebenarnya pun kalau ini dipakai masih bisa, ya. Tapi ada beberapa titik yang bevelnya. Ini nampak di sini. Di sini nampak. Ya, mari. Demikian Pak saya pikir. Ya. Jadi yang satu tadi lah mencukupi syarat. Ya. Kemudian dalam penyembelihan ini sebenarnya ada aturan lah. Mungkin nanti beda di RPH. Kalau di RPH karena sebagian penyembelihan itu dilakukan diatur mengenai siapa agennya, berapa upahnya dan sebagainya. Makanya ada di beberapa tempat dia menyembelih karena tukang sembelihnya dapat upah dari daging di kepalanya. Jadi mau nggak mau dia menyembelihnya di belakang. Iya, di bawah. Ya. Iya, di bawah ini, di bawah jakun. Nah, sementara aturannya kalau dia untuk sapi itu ya begini dia 5 ya kan, untuk kayak 3 atau 4 sampai 5. Sementara kalau untuk sapi kambing itu 3, ayam itu 1, unggas itu 1. Kenapa harus seperti itu? Nanti
Sini Pak. Kalau dia di atas, terlalu di atas dekat dengan rahang, ini dari belakang, di tali tulang belakang ini ada syaraf yang menuju ke otak. Dan dia letaknya itu Pak, kalau ini kita balik, dia letaknya itu dari sini, dia bergeser ke arah atas, ke arah otak. Kalau dia terlalu dekat dengan rahang, maka dikhawatirkan wajedainnya itu nggak dapat. Nah, nggak kena. Kalau dia terlalu di belakang, dia juga dikhawatirkan nggak dapat. Nah, jadi itu dia. Lama matinya. Lama matinya. Normal 3 menit, Pak. Normal 3 menit itu sudah selesai. Nah, kalau mau digantung lebih bagus. Mengapa digantung lebih bagus? Karena proses pengeluaran darah berlangsung lebih sempurna. Dan yang tak boleh melakukan sticking. Sticking itu apa, Pak? Sticking itu di Malaysia diperbolehkan. Hukumnya halal, tapi dengan syarat. Satu, proses penyembelihan sudah berlangsung dengan sempurna. Terputusnya secara MUI, kalau Syafi'i mengisyaratkan cukup saluran makan dan saluran napas terputus, selesai Syafi'i. Tapi di mazhab yang lain, makan, napas, dan 2 saluran darah, 4. MUI juga mengisyaratkan melalui fatwa MUI keempat-empatnya. Jadi terputus 4-empatnya, proses sempurna, baru boleh dilakukan sticking. Itu di Malaysia. Di Indonesia belum ada fatwa. Sticking itu apa? Mencucuk di bawah sini, di bawah leher, sampai masuk ke dekat jantung dan diputusnya urat. Jadi proses pendarahan tidak dilakukan melalui leher lagi. Untuk apa sebenarnya? Gunanya untuk menyempurnakan jumlah darah yang keluar dari daging. Semakin banyak darah yang keluar dari daging, maka semakin bagus kualitas dagingnya. Itu hukum dasarnya. Nah, gitu ya. Tapi di Indonesia belum dibolehkan, tidak ada hukum. Jadi masih dikatakan kategorinya haram. Jadi gitu, Pak. Yang kedua, Bapak tentu pernah ngalami nih, darahnya tidak sempurna keluar. Jadi kalau darah tidak sempurna, dibuktikan ada namanya false aneurysm. Adanya pembengkakan di saluran darah. Jangan khawatir, Pak. Begitu darah tidak keluar, tarik uratnya, potong di ujungnya. Supaya apa? Supaya jumlah darah yang keluar sempurna dan lebih banyak. Jangan khawatir, walaupun ada yang bilang, oh itu namanya menyembelih 2 kali. Tidak, itu namanya koreksi. Makanya kami berharap, kami meminta, kami mendorong kepada semua juru sembelih, ketika selesai menyembelih, 1, jangan bersihkan pisau atau bilah di tubuh sapi atau di tubuh kambing. Kenapa? Tubuh sapi, tubuh kambing itu kan kotor, Pak. Ada bakteri. Kalau kita bersihkan begini kan kita khawatirkan lengket bakterinya di bilah. Yang kedua, jangan langsung pergi. Perhatikan apakah ada penyumbatan atau tidak. Jadi ya, perhatikan. Kalau ada penyumbatan, tarik, potong. Tarik, potong. Biasa itu, Pak, kalau masalah stres. Kenapa? Dia pindah dari kota A menuju kota B. Makanannya berbeda, udaranya berbeda, anginnya berbeda, minumnya beda, orangnya beda, suhunya beda. Apalagi tambah anak-anak bawa lidi, bawa daun ubi, ya kan? Itu buat stres. Nah, pada dasarnya semua sapi itu stres. Tapi kitalah yang membuat dia lebih tenang. Saya pikir itu, Pak. Ada pertanyaan, Pak, sebelum disembelih? Talinya itu katanya ditarik ke belakang, tahan ini biar darah itu jangan pecah kali gitu. Oh, makanya juru sembelih pakai APD, Pak, pakai apron, pakai kacamata, pakai masker, supaya kalau kena darah muncrat nggak apa-apa. Lebih bagus dia muncrat sebesar-besarnya daripada nggak muncrat, Pak. Dan tolong bagi panitia jangan begitu potong darah keluar harus sibuk. Ambil apa? Ambil goni. Ya kan? Daun pisang. Kenapa? Karena penyembelih akan mengkoreksi hasil sembelihannya. Jadi mulai hari ini ke depan, begitu selesai sembelih, koreksi dulu. Pastikan semua darah keluar secara sempurna, tidak ada penyumbatan, baru tinggalkan ladang persembelihan.
Nah, itu dia Pak. Kadang ada sapi itu kita sembelih lama matinya. Penyebabnya apa kira-kira? Lama mati karena darahnya tidak keluar dengan sempurna. Itu aja dah, nggak ada lagi tuh. Kenapa? Karena darah pada hakikatnya kalau dia keluar dengan sempurna, darah mengirim. Makanya di dalam hukum penyembelihan tidak boleh memotong. Karena apa? Karena tulang belakang, saraf di tulang belakang mengirimkan sinyal ke otak melalui proses dari jantung. Jantung meminta nih, oksigen berkurang nih, oksigen berkurang, kirim darah gitu kan ke otak. Otak merangsang untuk mendorong darah dari otak untuk turun. Karena tidak ada lagi sinyal, berarti tidak bisa keluar sempurna. Kalau dia lama mati, jelas ada yang sumbat. Makanya perhatikan betul-betul Pak. Kalau dia yang bagus itu dia mancur ya Pak ya. Mencucur dia, itu yang bagus. Tapi kalau sudah mulai melemah, sebelum 3 menit dia melemah, periksa di pena jumlarisnya. Saya pikir demikian Pak ya, karena ini juga mau disembelih untuk makan kita ya Pak. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, Lebih hangatnya. alhamdulillah. Nanti Nanti dengan para ahlinya. Kalau saya kan hanya pembuka aja. Demikian Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.